Quote dong buat hari ini. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Afdholus sholata ila waqtiha. Lebih baik sholat pada waktunya. Ingat ya, jangan tinggalkan sholat. Dadah. Quotes dong buat hari ini. Tabikul khairat beramalah dalam Itunya apa? Jadi kita tinggalkanlah yang meragukannya dan lalu ambillah yang tidak meragukannya. Teh. Quotes dong buat hari ini. Quotes dong buat hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasanya jangan belum ya. Teh. Quotes dong buat hari ini. Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khairur raziqin. Allah adalah pemberi rezeki yang baik. Quotes dong buat hari ini. Boleh, alangkah aman anggota. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini yang satunya lagi dong. Teh. Quotes dong buat hari ini. Boleh, janganlah kamu berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi. Quotes dong buat hari ini. Benar. Innallaha ma'as sholihin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teh. Quotes dong buat hari ini. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan nikmat iman maupun Islam, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala merasakan betapa mulianya di bulan suci Ramadan ini, masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan, sahabat ngopi, ngobrol perkara Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur. Tak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-8, di mana kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai dari hari pertama hingga hari terakhir justru menurun. Bagaimana caranya? Kita terus mengevaluasi diri dari hari ke hari, dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, kita menjadi hamba yang bertakwa dan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Minimal kita tetap istiqomah dalam setiap harinya, mengisi segala sesuatu hari itu dengan kegiatan positif dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah maupun wajibnya, sehingga kita semua mampu memaksimalkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadi suatu perintah yang harus dipatuhi, melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan saum Ramadan setiap setahun sekali.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas memerintahkan kita sebagai orang mukmin, orang-orang yang beriman. Hei orang-orang beriman, berpuasalah engkau sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Menjadi hamba yang bertakwa. Jadi harus kita ketahui sangat jelas Allah memerintahkan kita sebagai orang beriman, ya. Allah akan memberi perintah apakah hambanya taat atau tidak melaksanakan ibadahnya. Oleh karenanya, bagi hamba-hambanya yang taat akan perintahnya, ya harapannya apa? Tujuannya apa? Menuju ketakwaan. La'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah puasa ini merupakan ibadah wajib. Ibadah yang sangat disyariatkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada seluruh hambanya di muka bumi ini. Sebagaimana kita juga harus mengetahui apa sih hikmah sebenarnya Allah mensyariatkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentu ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui. Yang pertama, dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tujuannya adalah apa? Untuk melatih manusia menjadi apa? Hamba yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa. Kenapa bisa dikatakan istimewa? Karena Allah pun yang menyampaikan langsung melalui hadis qudsi, as-siyamu li wa ana adzih bih. Puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku langsung yang akan membalasnya. Hambaku sangat rela meninggalkan haus dan lapar dan meninggalkan segala sesuatu hanya untukku. Sungguh Maha Rahman Rahim, Maha bijak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana pada umumnya yang kita ketahui adalah kullu amalan falahu asrun amsalihah. Setiap perbuatan amal soleh itu adalah 10 kebaikan. Tapi untuk puasa hanya Allah yang mengetahui betapa besar pahalanya. Entah itu 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 1000 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Karena apa? Puasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan. Terus hikmah yang kedua itu apa? Hikmah yang kedua adalah melatih jiwa ini untuk membiasakan diri menanggung beban dan cobaan dalam kepayahan ketika melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bersama, mungkin yang belum terbiasa saum Ramadan akan terasa sangat berat. Kita merasakan kepayahan, kesusahan segala sesuatunya ketika puasa. Segala sesuatunya terbatas. Yang tadinya makan serba enak jadi terbatas. Tidak bisa makan seenaknya, tidak bisa makan kapanpun. Ya, yang tadinya bisa beraktivitas apapun jadi terbatas. Kita difokuskan untuk menahan segala sesuatunya semata-mata apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah merupakan suatu wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan hal itu kita nanti kelak akan menjadi terbiasa menjalankan segala sesuatunya yang melalui rintangan-rintangan dan cobaan yang sangat berat. Karena jalan hidup seseorang tidaklah mulus,
pasti ada tanjakan, pasti ada turunan. Tapi bagaimana itu kita menyikapinya? Bagaimana kita mampu melaluinya? Karena Allah tidak akan menguji manusia sesuai dengan kapasitasnya. Gitu. Apabila hambanya mampu dengan bekal keimanan serta ketakwaan, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Masya Allah. Kemudian sahabat ngopi, hikmah yang ketiga adalah dengan adanya ibadah puasa ini melatih dan menumbuhkan rasa kepekaan kita semua terhadap kondisi lingkungan sekitar dan terhadap sesama manusia. Kita merasa peka, merasa peduli, merasa tergerak ketika untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Oh, Masya Allah, ternyata kita itu lebih baik hidup kondisinya dibandingkan hidup orang lain. Banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang belum memiliki pekerjaan, atau mohon maaf pekerjaannya belum layak, hanya mencukupi dirinya sendiri, ya. Yang setiap harinya bukan hanya bulan suci Ramadan merasakan kelaparan, kehausan tanpa ada perhatian dari orang lain. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ini kita terdorong untuk apa? Membantu saudara-saudara kita mengelola alam lingkungan sekitar kita, sebagaimana kita dituntut untuk menyambungkan segala hubungan dimensi kehidupan kita. Itu apa? Hablum minallah secara vertikal dan hablum minannas secara horizontal. Ya. Jadi yang namanya hidup ini kita selalu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah, dan hablum minallah alam dunia. Jadi jangan sampai kita di dunia ini hidup hanya mengutamakan ketamakan, hanya nafsu dan kepuasan. Dengan adanya puasa ini, kita lebih mampu mengatur hawa nafsu kita dan ingin membantu bersama-sama memberi kepada saudara kita. Oleh karenanya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Melipat gandakan segala amal ibadah kita, termasuk bersedekah. Masya Allah. Dan Allah pun akan membalasnya, dan pasti dengan ganjaran yang lebih besar. Kemudian hikmah yang keempat yang harus kita ketahui, kenapa sih Allah mensyariat kita untuk beribadah saum Ramadan, adalah membina kita, mendidik kita, dan menanamkan rasa takut dan merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama, mau dimanapun, mau kapanpun, kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu gambaran contoh kecilnya adalah puasa. Dengan adanya puasa, ya, yang biasanya maksiat, dia selalu merasa bebas tanpa beban. Karena ini dilakukan untuk seluruh umat muslim, dia juga merasakan bahwasanya Allah melihat dia dan tidak sembarangan dia untuk membuat maksiat. Setidaknya hati kecilnya pun terdorong bahwasanya Allah ada di sekitar, bahkan sangat dekat. Mau dimanapun, meskipun kita dalam keadaan sendiri, mau kita di hutan belantara, mau dimanapun itu, Allah mengatakan dunia hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengawasan Allah itu sangat lengkap. Allah mengawasi kita secara langsung, Allah mengawasi kita melalui para malaikat, dan kelak kita akan dipertanggungjawabkan, diawasi oleh anggota tubuh kita. Sejauh mana kita melangkah di dunia ini, matanya diperlakukan, dilihat untuk apa saja selama di dunia, mulutnya ataukah suka membicarakan orang lain,
telinganya atau kan selalu mendengarkan hal-hal positif atau bahkan sebaliknya. Tangan ini apakah sudah mampu memberikan segala sesuatu positif kepada orang lain atau bahkan nauzubillah min zalik melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Langkah kaki ini apakah kita selalu menuju ke tempat-tempat ibadah atau bahkan sebaliknya. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi kita. Dan ini harus menjadi vitamin keimanan kita, menumbuhkan rasa takut dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita hanya hamba yang lemah, hamba yang kecil yang tidak ada apa-apanya. Mau kaya, miskin, ganteng, cantik dan sebagainya, di mata Allah semuanya sama. Tinggal kitanya saja yang menjalani ini. Dengan itu, yuk, dari beberapa hikmah yang kita ketahui bersama, kita harusnya senantiasa mengevaluasi diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta amalan ibadah salat puasa Ramadan di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.